Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Mari simak penjelasan berikut ini. Di pembelajaran 1 kita akan berlatih untuk mencari informasi penting dari teks. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Mari kita baca bacaan teks Dayu dan Ikan Hias pada halaman 2 buku tema 2-mu. Setelah kalian baca bacaan Dayu dan Ikan Hias tadi, perhatikan peta pikiran di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotaknya. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan belajar sistem pernafasan hewan. Hari ini kita akan belajar pernafasan hewan amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan juga reptil. Yang pertama yang kita pelajari adalah hewan amfibi. Nah, apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika kecebong, katak bernafas dengan menggunakan insang. Ketika katak itu dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Berikut adalah gambar pernafasan pada katak. Ketika katak kecebong, bernafas menggunakan insang. Ketika dewasa, menggunakan paru-paru dan kulit. Hewan kedua adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Ketika tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk di dalam rongga mulut. Ketika tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Berikut ini adalah gambar dari anatomi insang pada ikan. Selanjutnya kita belajar pernafasan pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut adalah gambar dari alat pernafasan pada burung. Selanjutnya kita akan belajar pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Berikut adalah gambar dari sistem pernafasan pada serangga. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut adalah gambar alat pernafasan pada cacing. Selanjutnya kita akan belajar sistem pernafasan pada reptil.
Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut adalah contoh gambar alat pernafasan pada reptil. Untuk menambah pemahaman kalian tentang sistem pernafasan hewan, lengkapilah tabel berikut ini. Kalian bisa mencari informasi pada buku tema 2 kalian, atau kalian bisa mencari informasi juga dalam internet atau buku lainnya. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.